Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyajian data. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram tersebut dapat berupa lingkaran, batang, atau garis. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Misalkan diberikan sejumlah data seperti di bawah ini. Daftar berat badan 60 siswa SMP Negeri 1 Sukaraja sebagai berikut. Data di atas akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Nah, sebelumnya kita harus membuat tabel distribusi frekuensi seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Berat badannya ada frekuensinya dan jumlah anggotanya. Dengan menggunakan tabel frekuensi ini, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Yang pertama, diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk derajat dan persen. Untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran dalam bentuk derajat, perlu merubah banyak data sesuai perbandingan dalam derajat. Begitu juga untuk penyajian data bentuk diagram lingkaran dalam persen. Kita perlu merubah banyak data ke dalam persen. Nah, diagram lingkaran dalam derajat. Nah, perhitungan banyaknya data ke dalam derajat, misalnya berat 40 kg sama dengan 6 dibagi 60. 6-nya ini banyaknya berat 40 kg. 60 ini merupakan jumlah seluruhnya dikali 360 karena lingkaran itu derajatnya 360 sama dengan 36%. Begitu seterusnya. Nah, setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat, maka kita dapat membuat diagram lingkarannya seperti berikut ini. Lalu, diagram lingkaran dalam persen. Perhitungan banyaknya data ke dalam persen, contohnya berat 40 kg sama dengan 6. 6 itu banyaknya berat 40 kg dibagi 60. 60 ini banyaknya atau jumlah seluruh siswanya dikali 100%. Karena persen itu paling ujungnya adalah 100%, sama dengan 10%. Lalu seperti itu seterusnya. Setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat, maka kita bisa membuat diagram lingkarannya sebagai berikut. Yang kedua, diagram batang. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibandingkan diagram lingkaran. Kita hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan Y. Selanjutnya, kita hanya perlu menggambar batangnya sesuai data yang diketahui. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita menggunakan sumbu X-nya sebagai berat badannya dan sumbu Y-nya sebagai banyak siswanya. Lalu kita tinggal masukkan saja, misalnya 40 kg ada 6 siswa. Maka kita buat diagram batangnya 40 dan 6. Lalu begitu seterusnya. Yang ketiga, diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya.
Pada diagram garis, kita hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Nah, hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sama seperti yang diagram batang, di sumbu S-nya itu berat badannya, di sumbu Y-nya itu banyak siswanya. Karena berat badannya 40 kg itu ada 6 siswa, maka kita menitikkan di antara 40 dan 6. Begitu seterusnya. Lalu setelah kita menitik-nitikannya, kita menarik garisnya, bukan membuat diagram batangnya, karena ini merupakan diagram garis. Contoh soal yang pertama. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolahnya. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, karena di diagram lingkarannya tersebut dramanya belum diketahui persentasinya berapa, maka kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus persentasi siswa ekskul drama sama dengan 100% dikurangi persentasi yang ada di lingkaran tersebut. Maka 100% dikurangi 12% ekskul tari ditambah 20% ekskul voli ditambah 30% ekskul basket ditambah 10% ekskul PMR dan ditambah 13% ekskul KIR. Maka 100% dikurangi 85% sama dengan 15%. 15% adalah presentasi dari ekskul drama. Lalu yang ditanyanya, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Maka banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 15% dikali total siswanya. Karena di soal sudah disebutkan ada 300 siswa, maka 15% dikali 300. 15 per 100 dikali 300. Kita coret nolnya, 100 dengan 300, kita bagi 300 dibagi 100 jadi 3 kali 15 sama dengan 45 siswa. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 45 orang.